Pertamax kalian oplos, emas kalian palsukan, pupuk kalian palsukan, sekarang PLN kalian mainkan. Mau apa lagi anjing? Enggak, ini serius aku mau nanya kepada orang Malaysia khususnya. Ya kan, banyak banget yang komentar fan jenazah, nanti masuk fan jenazah. Maksudnya tuh apa sih? Hukumannya tuh apa gitu loh? Malaysia aja, hukuman para koruptor selain dimiskinkan, semua aset dirampas oleh kerajaan, 7 keturunan itu di blacklist oleh kerajaan, tak boleh menjabat menjadi mengabdi negara. Tapi macam mana di Konoha? Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah bagi yang menjalankannya, dan semoga di bulan suci Ramadan ini doa-doa kita yang belum terkabul semoga cepat terkabulkan. Amin amin ya robbal alamin. Oke geng, hari ini saya akan membahas tentang koruptor, hukuman para korupsi antara Indonesia dan juga Malaysia. Wah, ini saya agak ketar-ketir geng ya, agak deg-degan. Sebetulnya ini bukan bidang saya, tapi ini harus kita ulas agar negara kita ini boleh mencontoh negara jiran-jiran macam di Malaysia. Karena negara yang besar Indonesia ini undang-undangnya jauh lebih ketat ya, lebih ketat Malaysia daripada negara kita geng. Sekarang kita masuk dulu dekat Google macam mana undang-undang ke Malaysia soal koruptor. Ngerinya hukuman bagi pelaku korupsi di negara lain. Oh, di negara lain dulu ini ya. Berbagai macam hukuman dijatuhkan bagi para pelaku korupsi di berbagai penjuru dunia. Tak sedikit yang membuat ciut nyali. Simak daftarnya. Oke, langsung kita simak saja geng. Oh, ini langsung Malaysia geng ya. Hukum gantung di Malaysia. Wow, gila geng, hukum gantung. Sejak tahun 1961 Malaysia sudah mempunyai undang-undang anti korupsi bernama Prevention of Corruption (ACT). Kemudian pada tahun 1982, wah ini saya pun belum lahir nih ya, Badan Pencegah Rasuah atau BPR dibentuk untuk menjalankan fungsi tersebut pada tahun 1997. Oh, ternyata ada prosesnya ya, cukup lama juga prosesnya. Malaysia akhirnya memberlakukan undang-undang anti corruption (ACT) yang akan menjatuhi hukuman gantung bagi pelaku korupsi. Di sini soal korupsi, dan saya bukan ahli politik, bukan penegak hukum juga, tapi di sini saya lebih berhati-hati sebab ini agak sensitif geng ya. Sebelum saya membahas ini, saya itu dengar-dengar berita-berita di Malaysia selama 8 tahun saya di sana. Sekaligus kemarin itu saya menelpon ataupun mencari informasi tentang korupsi ini di Malaysia. Kebetulan saya ada rekan dari sahabat kita sendiri Malaysia. Kebetulan beliau juga paham soal hal ini. Lepas itu saya tanya demi memastikan apakah betul hukuman korupsi di Malaysia itu begitu ketat. Karena kemarin itu saya dengar berita hanya Malaysia yang boleh memenjarakan presidennya. Wow, hanya di negara Malaysia ini geng, seluruh dunia hanya Malaysia ya yang berani memenjarakan pemerintahnya karena korupsi. Ini fakta, begitu tegasnya undang-undang di Malaysia. Tak kisah jabatan apapun, apabila dia orang itu salah, pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, di Malaysia itu ketika saya menelpon orang Malaysia ya geng, saya bertanya apakah betul di sana itu hukumannya korupsi itu dimiskinkan. Dia kata betul, bukan hanya dimiskinkan geng. Jadi
apabila ada orang ataupun penguat kuasa lah ya, kalau di sini macam DPR ke apa, yang penting yang menjabat mengabdi kepada negara, yang seharusnya itu mengabdi kepada negara untuk mengayomi rakyatnya, untuk memudahkan rakyatnya, malahan dikorupsi. Apabila ada oknum-oknum yang melakukan hal tersebut di Malaysia itu, selain dimiskinkan itu aset semua hasil kerja, entah itu korupsi atau bukan hasil korupsi, apabila sudah pasti dan fakta terbukti dia orang itu korupsi, akan dirampas ataupun diambil oleh pihak kerajaan Malaysia. Bukan hanya itu saja, geng. Selain itu, jabatan ataupun nama dia orang ini di blacklist sampai anak cucunya, meskipun anaknya ini tak bersalah ya, geng. Tapi apabila orang tuanya itu melakukan jenayah korupsi, itu akan di blacklist meskipun mempunyai skill yang luar biasa. Tak peduli. Segitu ketatnya hukum korupsi di Malaysia. Bahkan ada beberapa yang sampai hukum gantung kah, hukum sampai meninggal lah, dan lain-lainnya. Maka dari itu orang-orang di sana ataupun Malaysia itu angka korupsinya itu sangatlah sedikit, geng. Karena kenapa? Takut. Bukan hanya dia orang saja yang mendapatkan hukuman ketika melakukan korupsi, akan tetapi anak dan cucunya itu di blacklist dari kerajaan. Sepandai apapun, sebesar apapun, skill sebanyak apapun, kalau menjabat negara itu tak boleh, karena sudah di blacklist oleh kerajaan. Nah, sekarang kita bandingkan di Indonesia. Baru-baru ini di Indonesia itu sangatlah ramai tentang korupsi, apalagi dengan kepemimpinan baru Bapak Presiden kita Prabowo Subianto. Jujur saya sangatlah bangga dan sangatlah berterima kasih kepada beliau, karena ketika beliau itu menjabat menjadi pemimpin Indonesia Raya yang tercinta ini, banyak jenayah-jenayah ataupun korupsi yang telah tertangkap. Yang kemarin itu Pertamina, perusahaan BUMN milik Indonesia Raya ini, geng, boleh dikorupsi. Minyaknya itu dioplos. Lepas itu listrik dikorupsi juga. Lepas tuh ada lagi beras Bulog, yang netizen Indonesia itu berkuar-kuar Malaysia kekurangan beras, tapi faktanya di negara sendiri itu sangat banyak yang menderita karena kekurangan beras, dan ternyata itu dikorupsi, dioplos juga. Selain itu minyak goreng itu juga dioplos, dikorupsi, dioplos, dan dijual kepada masyarakat yang awalnya itu perjanjiannya 1 liter, ketika dicek ternyata tak ada 1 liter. Banyak lagi, geng. Lepas itu gas LPG itu juga dioplos. Macam mana ya gas LPG itu boleh dioplos, tapi karena saking pandainya orang Indonesia dan menyalahgunakan kepandaian tersebut, maka banyak merugikan masyarakat. Gas boleh dioplos, geng. Wah, gila ini, geng. Dan begitu hukumannya tahu sendiri lah ya di Indonesia itu macam mana. Saya tak payah sebutkan lah. Kita tengok aja derita-derita ataupun ocehan, ataupun bisa dikatakan apa ya, keluh kesah netizen Indonesia ketika banyaknya koruptor di negara ini. Oke, kita simak dulu videonya. Pertamax kalian oplos, emas kalian palsukan, pupuk kalian palsukan, sekarang PLN kalian mainkan. Mau apa lagi, anjing? Oh, nggak cuman itu aja, banyak. Ih, kalian tuh mau apa sih, setan? Duh, kalian ini melebihi setan, SECTAN, anjing. Kalian berharap kita harus menjadi warga negara yang baik, bijaksana, ya harus taat pada aturan negara. Kalian ya apa? Kau ini apa? Kau setan ke? Ya begini dah, tinggal di negara yang sering korupsi. Kita mah apa tuh? Kita ini hanya restoran chicken wing. Wow. Ya, monyet. Ngomongin mudik, urusan lalu lintas dan jalan tol, masih aja jadi target koruptor. Siapa yang bingung ini koruptor nggak ada takutnya?
Udah 7 episode ngomongin korupsi mulu. Nggak ada habisnya ini. Kali ini kita bahas korupsi tol MBZ, proyek raksasa kebanggaan kita yang ternyata nggak bisa dilewati truk tronton. Wow. Ini mah bukan jalan bebas hambatan, tapi jalan bebas bersyarat. Ironis, jalan tol yang dibangun dengan anggaran besar, tapi yang bisa lewat cuma kendaraan kecil. Pantesan jalannya bergelombang. Ini jembatan tol layang apa jembatan goyang? Digoyang mulu anggarannya. Siapa yang tanggung jawab? Ada 3 orang yang dihukum karena kasus ini, tapi hukumannya cuma 4 tahun. Korupsinya 510 miliar rupiah, cuma 4 tahun ditahan. Bisa bikin 2 disertasi kayak Pak Bahlil itu. Akibatnya saat mudik lebaran, truk-truk ini nggak bisa lewat tol, jadi harus numpuk di jalan arteri. Di saat orang-orang lagi pengen cepet sampai kampung, malah ketemu tronton yang jalannya lambat kayak pengangkatan CASN. Sabar. Semoga ada peringatan khusus koruptor di jalan tol. Mohon maaf, Anda tidak bisa melintas, beban dosa Anda melebihi kapasitas. Jadi, korupsi di Indonesia ini udah masuk level state capture corruption. State capture corruption itu, negara tidak lagi dikendalikan oleh pemerintah yang sah, tetapi oleh jaringan kepentingan yang beroperasi di balik layar. Ini bukan hanya soal individu korup, tetapi sistem yang telah dirancang agar korupsi menjadi bagian dari mekanisme kerja negara. Jadi simpulannya gimana? Indonesia sedang dalam fase final extraction. Apa yang terjadi sekarang adalah fase akhir dari ekstraksi kekayaan nasional. Sebelum transisi besar, peradaban baru masuk ke era AI, masuk ke era depopulasi, atau terjadi perubahan geopolitik global yang sangat ekstrim. Mereka yang berada di puncak piramida sedang mempersiapkan diri, sementara rakyat dibiarkan menghadapi kehancuran yang tak terhindarkan. Maka pertanyaannya bukan lagi mengapa korupsi merajalela, tetapi bagaimana rakyat bisa keluar dari skenario kehancuran ini tanpa hancur habis. Maka saya menawarkan solusi. Bagaimana sejak sekarang Anda tuh semua tuh sadar Anda menjadi korban dan akan ditinggalkan dalam kehancuran ketika muanya itu sudah diekstraksi secara maksimal oleh mereka, sehingga Indonesia itu ibarat kata binatang udah nggak ada darahnya lagi, atau manusia yang darahnya udah dihisap habis-habisan, kita udah nggak bisa apa-apa. Jadi sekarang tuh yang harus dipikirkan oleh masyarakat, kalau memang masyarakat menolak IQ-nya 78, harus sudah bisa berpikir bahwa harus ada sebuah sistem yang bernadikan, yang berfondasikan masyarakat, akar rumput, membangun sebuah sistem yang berbasis kemandirian, desentralisasi ekonomi, dan resistensi intelektual terhadap narasi kehancuran yang sudah mereka desain. Jadi jangan denial, maksudnya gitu. Jangan resisten terhadap narasi-narasi kehancuran yang sudah didesain. Karena ini memang will happen ya. Going to happen, udah dalam keadaan happen lah gitu ya. Nah sekarang bagaimana rakyat tuh secara mandiri bisa survive dan keluar dari kehancuran ini. Karena kalian, rakyat, wahai rakyat, semua tuh nggak ada yang akan bantuin kalian. Maka kalian yang harus mampu untuk keluar dari skenario kehancuran ini. Rakyat harus mengambil langkah strategis yang melibatkan kemandirian ekonomi, desentralisasi, dan sikap yang tidak denial lah. Ini bukan hanya soal bertahan ya, tetapi menciptakan sebuah exit terhadap peradaban yang baru ini yang nggak bisa dikendalikan oleh oligarki dan oleh global power. Memang abstrak ya, tapi harus sudah mulai dipikirkan. Pertama adalah strategi survival dan kebangkitan rakyat secara mandiri. Bikin kemandirian ekonomi, pisahkan diri dari sistem oligarki. Oligarki mengendalikan ekonomi melalui monopoli pangan, energi, keuangan, dan media kan. Maka solusinya adalah menciptakan ekosistem ekonomi rakyat yang tidak tergantung pada monopoli mereka. Buat sistem pangan sendiri, buat sistem energi sendiri, buat sistem keuangan sendiri, dan bikin media alternatif sendiri gitu. Jadi pertama tuh bangun ekosistem pangan mandiri. Stop ketergantungan pada pasar retail besar.
mulailah bikin jaringan pasar rakyat berbasis komunitas kayak warung Madura itu ya. Nah itu, jadi jaringan pasar rakyat berbasis komunitas atau ya market to market, pasar tradisional ke pasar tradisional yang lain, atau dari petani, dari petani atau dari produsen kemudian ke supplier kemudian ke konsumen, itu membentuk sebuah pasar retail berantai begitu ya, yang bebas dari sistem yang dibikin sama oligarki. Kemudian apalagi yang mesti dilakukan? Bertani dan beternak sendiri. Jadi setiap komunitas membangun jaringan suplai pangan mandiri untuk menghindari permainan harga dan sekaligus memenuhi kebutuhan sendiri. Ini sudah saya rintis ya sejak tahun 2020 dengan konsep Kampung Nusa. Ya, ini sudah saya buat dan sudah terjadi di banyak titik di seluruh Indonesia. Oke, saya akan sedikit memberikan tambahan, geng. Yang kemarin di kampung saya sendiri itu ada jalan di pedesaan yang rusak. Mungkin warga setempatnya itu sudah meminta kepada kepala desa agar diajukan oleh pemerintahan biar jalan itu diperbaiki. Karena saking lamanya tak ada respon dari pemerintahan, maka kesadaran diri masyarakat sekelilingnya itu mengumpulkan uang, mengumpulkan dana sendiri dan membangun jalan itu memakai semen, bukan aspal. Ketika ada pembangunan itu dan pembangunan itu sudah dibangun, sudah siap, sudah jadi, lepas dulu ditulis ada ayat ataupun kalimat di situ. Saya pun awalnya shock, geng, tengok kalimat itu. Kalimatnya kalimatnya macam ini, geng. Gawe duwite dhewe, itu bahasa Jawa, geng. Kalau bahasa Indonesia atau bahasa Melayunya, pembangunan ini memakai uang sendiri, tak menyentuh, tak meminta pemerintahan kita. Mungkin karena saking geramnya, geng, masyarakat itu sampai menuliskan ayat-ayat macam itu yang bertujuan untuk, sebetulnya itu adalah sebuah sindiran kepada kepala desanya agar cepat apabila ada pembangunan itu cepat dibenahi ataupun cepat turun tangan. Saya yakin sebetulnya anggaran-anggaran dari pemerintah untuk pembangunan desa ataupun kampung itu sebetulnya ada, tapi entah kemana saya pun nggak tahu. Apakah itu juga dikorupsi? Saya juga kurang paham. Kalau saya cakap itu dikorupsi sebab saya tak ada bukti yang kuat, saya pun tak berani ucapkan hal itu, karena itu juga negara saya sendiri. Saking ramainya ya, ramai juga lah dari netizen-netizen yang mengatakan saya ini adalah penjilat dan lain-lainnya, sementara saya hanya memberikan fakta di lapangan yang sesungguhnya agar sistem-sistem yang kurang bagus ataupun pembangunan-pembangunan yang kurang merata di Indonesia ini cepat akan diratakan pembangunannya. Akan tetapi ketika saya mengutarakan hal tersebut, malahan saya dikecam oleh netizen sendiri. Oke lah, tak apa, terserah kalian lah. Kalau kita cakap IQ di bawah rata-rata, koyak. Kalau kita cakap SDM rendah, marah. Tapi faktanya macam ini. Saya setuju dengan pendapat oleh kakaknya tadi itu. Semua itu harusnya dari mentaliti rakyat. Jangan terlalu berharap dengan pemerintahan. Kita bangun dulu ekonomi macam peternak, petani, perdagangan, dan lain-lainnya. Kita membuat grup ataupun kelompok ya agar memajukan. Kita contoh macam di Malaysia lah ya. Tapi kalau di Malaysia sekarang itu sudah semua dikawal oleh kerajaan, semua dikawal oleh pemerintahan sana. Kalau dulu konon katanya juga macam itu, dibangun oleh rakyatnya sendiri. Tapi saking pedulinya rakyat Malaysia, kerajaan Malaysia itu langsung turun tangan untuk melindungi masyarakat, untuk memudahkan masyarakat-masyarakatnya. Kalau kita contoh negara jiran-jiran lainnya, macam Singapura yang sekarang dah maju. Dulu Singapura itu juga teruk, geng. Banyaknya koruptor. Untuk membangun kemajuan negara di sana itu koruptor diberantas, koruptor diperketat, hukumannya itu diperberat, bukan dipermudah. Sudah macam tak ada HAM, jadi para koruptor yang lainnya itu takut. Tapi apa jadinya? Apa sampai saat ini ataupun dampaknya? Singapura jadi maju. Lagi-lagi negara yang besar, Cina pun dulu juga teruk.
jalannya sempit, infrastruktur susah, teruk juga, dari perdagangan pun susah juga, koruptor di mana-mana. Tapi sekarang apa ya dah terjadi di Cina, geng? Cina sekarang menguasai teknologi global, menguasai ekonomi dunia. Apa kita tak boleh membandingkan negara-negara lain agar untuk memajukan negara kita? Kalau tak boleh, mungkin memang EQ korang itu betul-betul di bawah rata-rata. Itu menurut saya pribadi, karena saya bukan orang hukum. Ya itu menurut pribadi saya sendirilah. Kalau menurut kalian gimana? Untuk orang yang tahu hukum, tulis di kolom komentar, nanti kita diskusikan bersama-sama. Sekian, terima kasih dari saya, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang baik, yang salah, ataupun ada yang harus dibenahi, silahkan tulis di kolom komentar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.